Halo, nama gue Aldi Renaldi. Gue dari Langs Racing Team. Oke, pertama-tama gue ucapin terima kasih juga buat teman-teman IJSC yang udah nyempetin waktunya, udah ngajak kita ngobrol bareng. Sebenarnya sih kita, kalau aku ya, udah main Vespa tuh udah lama ya, dari SMP udah lama. Cuman pengen punya Vespa kenceng, pengen punya Vespa racing tuh udah lama. Sampai dulu mungkin 3-4 tahun yang lalu kan pengen punya small frame tapi kenceng, sampai beli body small frame, masukin body besar gitu kan, biar dulu mah musim. Kalau sekarang sih kayaknya udah apa ya, udah nggak musim. Alhamdulillah punya usaha ya, usaha kayak gini sepatu. Ya udahlah, aku pengen coba buat tim balap gitu. Alhamdulillah ketemu sama mekaniknya juga. Sampai sekarang udah nyoba 3 event. Alhamdulillah dapat piala gitu, bawa pulang piala. Vespa pertama gua sih eksklusif. Terus kenapa gua pilih Vespa? Karena memang dari motor pertama dikasih pas sekolah itu Vespa gitu kan. Terus gue suka juga solidaritasnya, pertemanannya gitu, untuk relasi gue juga gitu kan di bidang usaha. Makanya gue juga buat racing team ini namanya Langs, ya sebenarnya buat besarin nama si Langs juga di usaha gue, kayak gitu sih. Lebih seneng ke persaudaraan, terus relasinya juga luas gitu. Kalau kita sejauh ini kerja sama bengkel lain, itu kalau yang small frame kita ini dari Scootro ya. Jadi awalnya cerita-cerita sama, tadinya gue servis di bengkel ini tuh Matic, Vespa Matic gue tuh. Terus ngobrol, yuk kita buat small frame yuk, kita berjuang bareng-bareng. Ayo, akhirnya alhamdulillah lah sampai sekarang. Terus yang sebelah kanan ini kita ada 2 bengkel sih sebenarnya di dalam Langs 2ND ini. Langs 2ND Racing Team ada base scooter tuning ini dari Cimahi, Pak Boim. Ini tune up-nya kita yang dibawa sama Ajis, ini dibawa sama Anwar Awai. Itu sebenarnya kita ini balik lagi ke branding sih. Kita mau gedein nama si Langs, gedein nama Langs 2ND ini yang notabene lebih ke jualan sepatu gitu. Terus kebetulan juga kan sekarang fashion tuh semakin mobile ya, apalagi sepatu gitu. Yang penting orang sekarang ngelihatnya original walaupun second, harganya kan lebih murah kayak gitu. Kenapa kalau kita nggak coba masuk di dunia skuter, nggak coba di dunia Vespa? Apalagi Vespa kan sekarang udah bukan udah banyak lah orang pakainya gitu. Jadi kita cobalah masuk di dunia racingnya gitu. Kalau gua Langs ini sendiri, alhamdulillah gua owner tunggalnya juga. Kalau toko kita udah jalan 4 tahun, dari 5 tahunan lah, 5 tahun tahun ini, dari 2018, 17-18. Tapi kalau kita online-nya tuh udah sekitar 7 tahun, dari zaman sekolah udah main jual Facebook tuh, terus di Instagram. Lama-lama banyak orang minta COD. Ya udahlah, gue beraniin diri buka toko kayak gitu sampai sekarang. Kalau gue kemarin dapat punya koleksi, kalau gue kan lebih seneng ke kasual ya Om ya. Jadi gue punya koleksi Adidas City Series kayak London, Java, Jakarta. Banyak lah City Series Adidas, itu sih yang masih rare sampai sekarang. Kalau gue memang pengen punya, ya gitu, cita-citanya pengen punya small frame, pengen punya Vespa kenceng gitu kan. Kebetulan ya udah, lu kenapa nggak? Apalagi sekarang kan event-event yang gue lihat, event-event balap tuh udah nggak kayak dulu gitu kan. Sekarang udah ngemasnya udah eksklusif semua. Jadi masuk nih, terus masanya juga wah udah gokil, nggak kayak dulu lah. Sekarang lebih eksklusif event-event sekarang gitu. Jadi oke lah, kayaknya kita di racing aja gitu. Terus banyak juga dilihat orang kalau kita balap, kalau kontes mungkin yang dilihat tuh cuma pas di event kontesnya aja. Tapi kan sebenarnya yang difokusin ada race. Di race-nya yang lebih menonjol gitu. Kayak event balap, race, pasti ada kontesnya juga dong. Tapi yang menonjol race-nya kayak gitu. Kalau dari gue sih harapannya pengennya udah kayak motor Jepang tuh. Udah ada event-event go to Asia, internasional, pengennya kayak gitu. Sekarang kan
Vespa udah nggak kalah sama motor Jepang lah. Sekarang ibarat orang mau buat motor tuh udah seharga mobil gitu. Harapannya pengen punya ada event-event kayak motor-motor Jepang MP1, MP2 yang go to Asia kayak gitu sih. Kenapa motor Jepang bisa, kenapa Vespa enggak gitu. Kita awal tuh Brotos Desember seri 3. Itu kita alhamdulillah dapat podium 4, ada rezekinya. Itu sih alhamdulillah. Sejauh ini sih menurut gua berpengaruh sih. Terus yang dilihat sama anak-anak yang di toko, yang offline store, banyak-banyak anak-anak komunitas Vespa yang main kesini gitu. Secara tidak langsung berpengaruh sih, berpengaruh banget gitu. Soalnya sekarang apalagi kan kalau kita udah punya masa, kan pengen nambah masa nih, pengen nambah memperbesar market. Ya udah sekarang di Vespa tuh ya udah kita maju di Vespa deh. Kayaknya di Vespa juga udah mobile gitu kan, udah global juga masanya. Ya udahlah kita masuk di racingnya kayak gitu. Semakin maju sih, semakin rame juga. Kemarin terakhir gua support event Bogor Moods May Day, kalau nggak salah. Bogor Moods May Day itu antusiasnya gokil sih. Kita juga buka lapak juga di sana karena ya itu, bukan mau cari cuan di event, tapi kita mau ya branding gitu. Jadi rencana juga kalau misalkan event nanti Agustus IJSC ini, kita juga pengen kalau memang bisa pengen buka booth juga gitu. Menurut gua kayak Om Anduk gitu kan, Om Anduk yang udah lama juga. Terus gua juga pernah belajar racing juga sama dia, support dia juga dari zaman dulu PBK, support oli samping doang gitu kan, sampai sekarang gua punya motornya bisa buat tim balap gitu kan. Om Anduk juga yang ngajarin, terima kasih juga sama Om Anduk. Itu sih yang lebih deket, soalnya gua nggak terlalu banyak sih Om gitu. Banyaknya malah deket sama anak-anak Jakarta, Vespanya sama anak-anak garasi gitu. Kalau menurut gua kalau bisa regulasi yang udah ada di event-event yang lain gitu kan, kayak gua sempet kemarin katanya Matic 4 tak, kita juga ada Matic ya, ada 160 Matic, cuman motornya gak dibawa karena sekarang rankesnya pecah kan. Kemarin trouble pas Desember itu sempet jadi pertanyaan juga kan. Kemarin sempet ngobrol sama Om Don, 185 apa 160 kan, event selanjutnya nggak ada tuh 185 itu. Jadi udah Om Don, kita 160 aja karena udah ada bekas event yang kemarin kita udah preparein gitu. Tapi kemarin kalau misalkan nggak ada jadinya 185 ya kita preparein lagi gitu. Kalau misalkan udah ada yang 160 kan gitu sih. Kalau bisa tetepin lagi aja sih kelas-kelas yang udah ada sebelumnya gitu. Kan series tuh kayak yang kemarin gue lihat Brotos tuh seri 1, seri 2, seri 3 gitu kan. Ada apa FFA Super tuh ya yang katanya kumpulin poin kayak gitu. Itu sih udah oke banget sih, udah mungkin dari 3 event ini dicari yang paling terbaik poinnya. Itu sih, itu juga mengasah joki, mekanik untuk mendapatkan ya siapa yang paling menonjol gitu. Kalau kita kru sih baru 5. Kalau ya itu gua megang 2 mekanik, Pak Boim sama Apahmi. Kalau asisten mekaniknya ada Galang. Kalau konten sejauh ini, konten gue sih masih biasa-biasa aja ya, konten-konten kreator gue 1 orang, terus asisten manajer gue buat khusus balap itu sih baru 5 sih sejauh ini. Selebihnya kayak bantu-bantuin aja sih anak-anak gitu. Gua sih pengennya lebih besar lagi, mudah-mudahan, apalagi sekarang kan kayaknya udah mulai goyang ya. Semenjak ada masalah yang kemarin tuh bulan puasa tuh mulai goyang. Gue pengennya ya mungkin nanti pemerintah legalin barang second, jadi anak-anak, apalagi gue lihat sekarang anak-anak kuliah udah banyak banget yang bayar kuliah pakai jualan barang second kayak gitu. Harusnya sih dilegalin. Kedepannya kita bisa buka cabang di mana-mana, mudah-mudahan, amin. Ya semakin besar lah kayak gitu sih. Iya. Toko kita berada di Kota Bogor, di Jalan Cihelet Pakuan.
nomor 43. Untuk Instagram kita cuman main di Instagram aja, karena kan kita cuman satu model, satu warna, satu size, karena barang second kan. Jadi kita buat Instagram katalog. Kalau yang pusat kita Langs 2ND Store, kalau katalog kita Langs 2ND Footwear. Itu sih. Oke, buat lo yang merasa anak Vespa, wajib banget buat datang ke event IJSC. Kita lihat Vespa-Vespa yang kalian gak pernah lihat yang ada di jalan.